Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rinoto. Pagi ini tanggal 30 Januari 2017. Seperti banyak ditanyakan di komen video YouTube bahwa bagaimana cara perawatan tanaman atau sayuran setelah tanam. Ya, berikut ini kita akan tunjukkan salah satu perawatan yang kita lakukan setiap pagi dan sore, yaitu dengan cara untuk menyiram sayuran. Kebetulan kita punya tanaman casim yang umurnya 10 hari. Dulu tanam tanggal 21 Januari 2017. Karena pendidikan seperti ini tidak ditemui di pendidikan formal seperti di sekolah dasar, di apa itu jarang sekali. Ada tapi kadang cuma sekilas. Mereka tidak terlibat langsung, hanya membawa tanaman kemudian ditanam gitu saja. Tapi kalau di rumah sendiri, anak kita bisa melihat proses dari awal. Pelan-pelan. Ada juga tanaman cabai yang baru tanam paling 3 hari. Nanti kita juga akan siram. Apa yang akan kita gunakan yaitu salah satunya adalah mol cucian beras yang kita kombinasikan dengan mol keong mas dulu. Ini untuk memenuhi unsur N ya, nitrogen bagi tanaman, yaitu pada masa vegetatif, itu sebelum tanaman berbunga. Kalau casim itu ya seluruhnya vegetatif sampai panen, karena yang kita harapkan adalah sayurannya. Kalau cabai nanti paling sampai umur 40 hari itu sudah stop pemakaian mol, diganti dengan pemakaian yang mengandung unsur K dan P, ya, fosfor dan kalium. Tapi dari kecil juga tetap butuh kalium dan fosfor yang kita sediakan dengan menggunakan air rendaman sabut kelapa. Ini mengandung unsur K, yaitu kalium. Ini air sabut kelapa direndam 21 hari. Ini dia airnya. Dan sabut kelapanya bisa direndam sampai 4 kali. Kita sudah rendam 4 kali. Biasanya kalau sudah keempat kali sudah agak bening dan harus diganti lagi dengan sabut yang baru. Sementara ampasnya kita tebarkan di media tanam sebagai kompos. Kemudian satu lagi yang akan kita masukkan ke untuk nyiram yaitu air kolam. Air kolam ini mengandung banyak nutrisi. Mungkin ada ketiganya, ada N, ada P, dan ada K. Tapi intinya karena kolam ikan ini terbuat dari semen, maka ada unsur P di sana, fosfor ya. Semen itu terbuat dari bahan-bahan yang super. Itu menurut saya yang saya baca bahwa semen itu dibuat dari bahan-bahan yang super, sehingga ketika kita lihat di tembok dan di apa ya yang ada semennya, itu biasanya lumut tumbuh dengan subur. Juga kadang ada tanaman juga yang menempel di tembok yang tumbuh juga dengan subur, karena di tembok itu ada semen yang mengandung unsur P ya. Jadi kita akan gunakan untuk menyiram lengkap. Unsur N ada dari mol, kemudian unsur K ada dari rendaman sabut kelapa, dan P dari kolam. Oke, kita langsung ambil saja airnya dari kolam ini. Kita gunakan wadah ini, ember. Kita ambil satu ember, kira-kira satu ember kurang lah untuk air kolamnya. Kemudian kita ambil molnya, satu tutup. Terlihat ada putih-putih di atas. Ini adalah, kalau nggak salah itu menurut PPL adalah spora dari bakteri dan jamur yang baik yang akan kita gunakan untuk nyiram ya. Airnya kayak teh, melan kayak teh. Oke, kita aduk. Kemudian kita gunakan untuk nyiram, salah satunya untuk nyiram nih seledri. Ya, kita juga punya seledri yang ada di paralon. Jadi kalau di paralon ini karena kita setting miring, jadi kita siram dari sebelah kiri, nanti airnya akan mengalir sendiri sebelah kanan. Jadi tidak perlu nyiram lubang satu persatu, kita cukup siram lubang
satu lubang saja, nanti airnya akan mengalir sendiri ke yang sebelah kanan. Kok kenapa pelolonya diisi dengan tanah? Ya itulah seperti yang dulu udah pernah kita ceritakan. Kita awalnya mau hidroponik, tapi karena hidroponik nutrisinya sintetis kimia, maka kita gunakan secara organik dengan tanah seperti biasa, hanya sebagai pot saja paralonnya. Ya, siram. Ya. Ini juga kita punya daun kejibeling ya, untuk mengatasi kencing batu atau batu ginjal, memperlancar kencing ya. Ini juga kita punya semen pakcoy yang kemarin udah pindahkan sedikit, ini belum sempat pindahkan. Juga ada kalau yang ini cabai belum tampak tumbuh karena lama. Ini ada pohon tin yang kita dulu beli dari Klaten kalau nggak salah. Kita juga punya tanaman cabai yang umur sekitar 4 hari setelah tanam. Kita campur tumpang sari dengan pakcoy. Ini juga kita siram dengan ini. Kita juga punya cemayan, cesim, dan pakcoy yang bervariasi ya. Ada yang umur 3 hari, ada 10 hari, ada juga yang 7 hari. Ini yang 10 hari, ini 3 sampai 4 hari lagi sudah bisa kita pindahkan ke media tanam. Oleh karena itu kita nanti akan segera buat media tanam baru. Kita masukkan dalam karung dan wadah bekas lainnya untuk pemindahan cesim ini. Kita juga punya tanaman mawar, ini lumayan bunganya. Tanaman ini kami gunakan sebagai hiasan. Selain sebagai hiasan, bunga mawar yang warnanya menarik ini kita fungsikan sebagai penarik hama tanaman, sehingga hama itu akan pergi dari tanaman yang kita budidayakan seperti cabai dan lain sebagainya. Dia akan pergi ke bunga yang warnanya menarik ini, sehingga tanaman budidaya kita terhindar. Kita juga akan siram. Ini dia tanaman cesim kita yang umurnya 10 hari. Setiap pagi sore kita siram, meskipun hari hujan. Katanya kalau hujan justru akan mencuci nutrisi atau unsur hara. Oleh karena itu tetap harus kita tambahi pupuk lagi, pupuk cair ini. Ada juga tanaman kangkung tapi kurang terawat ya, kita hanya tebar gitu saja, kita biarkan saja, tapi ternyata tumbuh juga ini ya, masalah lah. Biar coba nanti kayak apa hasilnya. Kita juga punya jahe merah nih, ada juga bayam. Bayamnya daunnya berlubang, nih dimakan ulat. Ini tanda-tandanya tidak kita semprot dengan pestisida kimia, sehingga hama tetap suka makan daunnya. Ada terong berbuah lumayan. Ini ada juga tanaman kangkung yang kita tumpang sarikan dengan pare di polybag. Ya, iseng saja kita taburkan bijinya di polybag ini. Sementara parenya belum produksi, kangkungnya sudah bisa kita petik. Tanaman parenya sudah mulai ada muncul buah-buah kecil. Iya, demikian tadi kegiatan kita di pagi hari dalam merawat tanaman. Seperti yang beberapa kali ditanyakan oleh teman-teman kita, apa yang kita lakukan dengan cara yaitu menyiram dan memberi pupuk seperti ini misalnya. Karena ini sudah pare, ini sudah mulai berbuah, kita akan tambahkan pupuk nanti menggunakan pupuk kandang
juga pupuk organik padat. Ini udah mulai berbuah ini parenya, lumayan. Kemudian ada di sebelah timur ada kancang panjang juga, kita tambahkan pupuk kandang juga seminggu sekali dengan dosis kira-kira 1 kg per tanaman ya. Oke, demikian tadi kegiatan kita. Seperti biasa kami mengajak para pemirsa sekalian untuk menanam sayuran secara organik di pekarangan rumah untuk menghasilkan makanan yang sehat bagi kita dan keluarga. Terima kasih atas semua saran, kritik, tanggapan, ya, bimbingan. Mudah-mudahan kami akan lebih baik lagi ke depannya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas di Senin pagi ini. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.